begitu, aduh ada yang nimpah-nimpah. Habis kelar sebelum gue jatuh, gue ngeliat kayak ada orang di pohon nangka itu berdiri, kayak ada bayangan hitam gitu, bukan orang sih, di pohon nangka itu. Pohon nangka, gue naik dikit, gue jatuh pakai motor ya Sepos nih Vixen, jatuh ya kan. Sebelum jatuhnya tuh gue ngeliat orang nih, kayak ada bayangan hitam aja gitu. Akhirnya gue bangunin motor, gue turun dikit. Nah itu gue beres-beres di pohon nangka. Pohon nangka itu beres-beres dulu. Tapi di pohon nangka itu nggak ada apa-apa. Itu yang pertama tuh. Udah gitu yang kedua, oke udah nih, mungkin halusinasi gua doang gitu ya, gua mungkin salah ngeliat dah. Emang itu jalanan gelap banget, itu nggak ada lampu, nggak ada apa. Akhirnya gua udah kelar beres-beres ya kan. Emang tadinya ambak-ambakan gitu, nggak bawa keril sih, cuman bawa barang-barang gitu doang, buat tenda. Naik lagi motor, ngegas lagi. Pas gitu ngegas ke atas, gue jatuh lagi di atas itu. Halo abang nonen jangcinya babe, buah nangka, buah pepaya, anak ulak keselak dong. Kalau emang suka sama videonya, jangan lupa subscribe dong. Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ketemu lagi bersama Bosku TV. Lokasi kita di sini lagi ada di kebun. Kebun ini sekitarnya sebenarnya. Dan banyak dari ada IG DM masuk. Ada beberapa dari teman-teman bosku pengen, katanya bang, banyak pertanyaan, kapan apa aja sih bang yang dialamin saat abang camping, katanya ada kejadian-kejadian mistis nggak bang gitu. Ada sih beberapa doang, ada beberapa tempat tapi nggak banyak, cuman ada beberapa tempat. Oke, langsung aja kita cerita. Yang pertama kita camping di mana tak? Pertama kali bosku camping itu di apa sih itu namanya, yang di BSD apa sih, danau apa, sungai Cisadane. Kali Cisadane. Itu di Kali Cisadane kita camping di Kali Cisadane. Itu waktu itu pakai tenda ini nih, masih pakai tenda ini. Jadi ceritanya kita camping niatnya sih nggak mau nginep ya kan. Awalnya tuh camping cuman bertiga tadinya, sama Kuya. Nah Kuya balik nih, pamit habis isya. Kuya pamit habis isya karena dia mau ada urusan. Jadi gua ditinggal sama si Bongo waktu itu. Tinggal sama si Bongo. Akhirnya kita ngecamp di situ di tenda dari habis maghrib, belum ada apa-apa. Pas begitu, aduh ada yang nimpah-nimpah. Habis kelar maghrib, habis isya, nah mata gue ngantuk nih habis isya. Jadi gue pengen tidur rebahan dalam tenda nih. Pas gue rebahan, gue ketiduran. Pas ketiduran itu gue bangun jam 10. Nah gue liat di depan Bongo masih mancing. Pas gitu mancing jam 11-an lah, Bongo masuk tuh ke dalam tenda. Nanya nih Bongo, mau balik apa kita mau ngecamp? Gue bilang terserah. Kata Bongo, gue males beresin tendanya, males beresin alatnya. Emang kan kita bawa nesting, bawa kompor di situ, bawa segala macam peralatan. Udah kita ngecamp aja, kita nginep aja gitu. Ya udah akhirnya kita nginep.
jam 12 jam 1-an tuh gua nggak bisa tidur. Bongo tidur, gua nggak bisa tidur nih. Pas gitu gua kan tidur pakai headset nih, tapi kayak headset pas musik berhenti mati itu kayak ada suara-suara tuh, gua dengar suara. Pas gitu headsetnya gua buka, pertama denger suara kayak suara bebek gitu, binatang, cuman pindah-pindah dari sono ntar di sono ntar sono gitu, kayak burung kuak. Udah biasa sih kayak suara gituan mah, pasti banyak yang pernah denger. Nah pas yang kedua itu suara cewek nangis tapi jauh. Nah kebetulan lokasi kita tuh di sini tenda, di belakang pohon bambu rimbun banget tuh pohon bambu. Nanti kita kasih videonya. Video yang waktu itu udah kita upload sih, nanti kita kasih lihat. Pohon bambu rimbun dengan dua cewek, suara cewek nangis tapi jauh banget suaranya, tapi jelas tapi jauh gitu, tapi di kuping jelas nih tapi suaranya jauh, kayak di belakang pohon bambu gitu, udah paling belakang. Nah udah gitu suara ketiga gue masih 50-50 nih antara itu suara orang dehem sama suara aungan kayak macan gitu. Itu gue masih 50-50 tuh, masih sampai sekarang juga gue masih kurang jelas suara gitu apa suara macan. Itu suara cuman sekitar kalau nggak salah cuman 2 kali doang gue denger kayak gitu, 2 kali suara kayak gitu. Pas terakhir itu tenda nih, tenda kayak ada ngorak gitu. Nah kayak gitu tuh. Nah gue pengen bangunin Bongo, kan tidur lelap nih, Bongo tidur lelap nih Tan. Gue pengen bangunin si Bongo tapi gue takut, soalnya dia ada pakai headset, gue takut dia panik, gue panik gitu. Gue bangunin nanti kita dua-duanya takut, yang ada pulang kabur-kaburan, tenda ditinggal. Akhirnya ya udah gue diam aja ya kan, Bongo juga tidur pules. Ya udah gue nyoba tidur, akhirnya nggak bisa tidur. Takut gitu, walaupun ada si Bongo tapi masih ada rasa takut. Pokoknya itu gue bisa tidur itu pas udah mau jam 4 orang ngaji dah di seberang gono, kayak ada musola gitu apa masjid gue nggak tahu. Itu baru kedengeran dia ngaji di itu. Nah baru tuh gue bisa menjemin mata tuh, bisa pules. Nah di situ itu yang pertama. Terus pindah lokasi ke lokasi yang selanjutnya nih, kita ngecamp. Selanjutnya kita ngecamp di yang kedua di bukan Curug Hiji, yang kedua di Putri Pelangi. Ya kita di Putri Pelangi. Waktu itu gue cuman berangkat berdua sama Tepos. Gue cuman berdua sama Tepos. Emang sih awalnya kita nggak maksain buat ngecamp, ditambah hujan terus dari rumah, ditambah lagi emang pertama kita udah janjian sama anak-anak yang lainnya, dan anak-anak yang lainnya akhirnya nggak bisa. Gue memutusin untuk paksa berangkat, maksain gue berangkat cuman berdua. Kira gue berangkat tuh udah dari rumah udah jam 5:30, udah mau maghrib. Gue berangkat ke sono. Putri Pelangi itu lokasinya deket Batu Tulis, lewat dari Batu Tulis itu Bogor. Dan akhirnya gue ke sono, gue ke Batu Tulis, nyampe udah jam 8, nyampe belum lokasi nih, ini baru nyampe masuk gangnya doang nih. Gangnya doang itu udah arah ke lokasi dia, nanjat gitu kan, nanjat belok gitu. Nah mapnya itu udah sampai situ doang, mapnya tuh nggak ada tuh di situ. Gue bingung nih, tapi kata gue udah nanjat udah pasti ini nih jalannya, nanjat itu udah gitu habis hujan. Nah pas gue naik itu tanjatan, di samping gue di situ ada pohon nangka. Pas tanjatan pohon nangka, ngelewatin pohon nangka dikit gue jatuh.
Sebelum gue jatuh gue ngeliat kayak ada orang di pohon nangka itu berdiri, kayak ada bayangan hitam gitu, bukan orang sih, di pohon nangka itu. Pohon nangka, gue naik dikit, gue jatuh pakai motor ya Tepos nih Vixen, jatuh ya kan. Sebelum jatuhnya tuh gue ngeliat orang nih kayak ada bayangan hitam aja gitu. Akhirnya gue bangunin motor, gue turun dikit. Nah itu gue beres-beres di pohon nangka. Pohon nangka ada tuh beres-beres dulu. Tapi di pohon nangka itu nggak ada apa-apa. Itu yang pertama tuh. Udah gitu yang kedua, oke udah nih, mungkin halusinasi gue doang gitu ya, gue mungkin salah ngeliat dah. Emang itu jalanan gelap banget, itu nggak ada lampu nggak ada apa. Akhirnya gue udah kelar beres-beres ya kan. Emang tadinya ambak-ambakan gitu, nggak bawa keril sih, cuman bawa barang-barang gitu doang, bawa tenda. Naik lagi nih motor nih, naik lagi motor, ngegas lagi. Pas gitu ngegas ke atas, gue jatuh lagi di atas itu, atas tekan dikit doang dari tempat gue jatuh pertama, cuma naik ke atas doang dikit, jatuh lagi gue. Nah yang jatuhnya ini, gue tuh jatuh tapi udah jatuh kayak ada yang nyeret. Jadi sebelah kanan itu jurang, sebelah kanan jurang, sebelah kiri itu nggak ada apa-apa. Emang sebelah kiri tuh kayak tanah-tanah doang, jurangnya jauh dah gitu. Nah kalau yang sebelah kanan ini emang bener-bener kita jalanan terus jurang, cuman ada pohon bambu kuning, terus di alang-alang doang, nggak ada, belum ada jaga-jagaannya. Nah itu pas gue jatuh, kita kayak ada yang nyeret tuh ke motor-motor ya, kayak ada yang nyeret mau ke jurang. Nah itu gue udah nahan dan si Tepos gue udah nyebut astagfirullahaladzim, ya Allah, Allah akbar. Akhirnya udah di bibir jurang itu kita bisa ketahan tuh, alhamdulillah. Tapi nggak ada orang tuh ya? Nggak ada orang, kita nggak ada orang. Dan di situ kita emang merinding banget kan di situ. Akhirnya konsumsi kita tuh logistik pada ampar-amparan tuh, kayak mie, air, terus kayak kopi. Akhirnya gue ngeberesin, yang ke bawah cuman mie sama kopi, yang ke bawah air sama kopi. Gue bilang, Pos lu udah dah, gue nggak naik, lu aja, lu jalan duluan sono sama motor, tinggalin sini HP gue kan di tas dia. Kira tas HP gue ambil dari tas, dan gue pakai senter doang, kayak HP center. Kira dia naik duluan sono, jalanan nanjat. Nah gue di situ sendiri, pakai cuman penerangan kamera HP, blitz HP. Akhirnya yang ke bawah cuman ada air sama kopi, mie nggak ke bawah, lupa gitu kan. Pas gue nyamperin Tepos udah kayak ada rumah warga gitu tengah-tengah. Kira gue bilang, Pos anuan udah ke bawah, di mie nggak ke bawah nih, mau balik lagi nggak? Ya udah balik lagi, kata Tepos. Kira balik lagi gue. Sampai situ hujan banget, hujan. Akhirnya gue nyasar ke pila yang nggak kepake. Gue sampai nyasar ke pila yang udah nggak penghuni, pokoknya nggak tahu. Nah gue ketemu sama orang tuh, mau kemana, kata dia, mau ke Putri Pelangi. Kayak bilang, oh ke sebelah sini, kata dia. Kira tunjukin jalanan, nyampe tuh emang hujan terus itu, dari awal pergi sampai sana hujan. Itu jadi mistisnya itu kayak gua kayak jatuh keseret kayak mau ke jurang. Tapi nggak tahu itu mah ya, nggak tahu lah apa emang alam ya, kita jatuh emang pas turunan kali bagaimana. Turunan sih nggak, tapi turunan kalau yang pas gue jatuh kedua udah datar, jalanan datar terus ada nanjat lagi gitu. Nah di jalan datar ini malah yang jatuh terus kayak diseret gitu. Diseret ke belakang apa ke samping? Ke arah jurang, agak nyamping gitu ke arah jurang. Tapi kalau yang jatuh pertama kan emang jatuhnya di tanjatan, malah nggak keseret, cuman jatuh brek udah. Tapi yang ini nih jatuh di tempat datar tapi kayak diseret gitu. Itu sih mistisnya di situ. Ya nggak logis kalau kata gua, tapi ya kita positif sih mikirnya. Terus yang ketiga di Curug Hiji. Kalau Curug Hiji ini nampak, yang ngeliat cuman gue sendiri gitu. Dia nampak tapi yang ngeliat gue sendiri. Nah waktu itu
Pas di Curug Hiji emang kita berangkat dari sini udah sore, nyampe sono pun kebetulan pas banget maghrib, kita gelar tenda maghrib. Emang kan apa-apa juga nggak boleh maghrib kita keluar rumah ya kan, apalagi itu kita ada di hutan, di apa namanya, hutan pinus kan Curug Hiji itu kita campground ya. Nah itu ceritanya maghrib gue nyampe di sono, kita ngecamp di situ ada 10 orangan lah. Bosku tuh, pasukan bosku di situ ikut semua. Kita camp maghrib kita buka tenda. Habis maghrib sih udah gelap juga, kita udah ngeluarin senter segala macem. Gue nyenterin bocah yang pada nerap tenda, ya jarak 5 meteran dah, 5 meter apa 10 meter gitu ada pohon pinus, dan di situ ada yang berdiri tuh, ada yang ngeliatin kita lagi nerap tenda. Nah sayangnya kamera adanya kayak gini, jadi ini kamera di sini nerap tenda, nah pohon pinusnya ada di belakang sono, dekat pohon bambu sono itu pak, pohon pinus ya. Jadi sayangnya tuh nggak ketangkep kamera, dan dia ada di situ lagi berdiri, cewek, sosoknya cewek berdiri, itu jelas banget. Tapi pas gue lagi begitu ngelihat, gue ngeliat ke tenda lagi, bocah nerap tenda, nah gue ngeliat lagi dia nggak ada. Gue senter gitu kan, nggak ada. Itu sih. Terus abis itu udah tenda udah berdiri nih Tan. Tenda udah berdiri, nah kita kurang air kan, gue ngambil air nih, agak turun di gerojogan air ada tuh Curug Hiji, agak turun, cuman karena kita kan paling atas nerap tendanya, gue merenggak nih. Ngambil air turun. Pas rengga lagi ngambil air, gue di atas nyulin dia, ini keberasa gue di samping ada yang berdiri nih. Keberasa ya ini mah, cuman kayak keberasa. Tapi merinding nggak, bulu kuduk? Merinding, bulu kuduk merinding udah gitu, kayak ada yang berdiri. Kayak ada angin nggak? Enggak sih, gue cuman merinding, terus kayak ada yang berdiri aja di sini nih, jadi di pundak. Gue lagi nyuluin begitu, nah senter langsung gue gituin tuh, nggak ada apa-apa, gue langsung begitu lagi. Rengga nanya, lu kenapa lu Firman gitu? Atau gue enggak Reng, kayak ada yang berdiri aja gitu. Halu lu gitu. Kalau Rengga kan gitu. Kira udah kelar, udah mau tidur mau apa, sampai pagi lagi nggak ada apa-apa sih. Ada cuman kayak gitu aja sih, cuma sekilas gitu aja. Tapi yang nampak banget itu, emang itu nampak banget ya. Nah terus yang keempat, yang terakhir, kita ada di Bukit Dago Parung Panjang. Kebetulan yang merasakan mistisnya itu teman kita sendiri nih, bosku, Ustadz Suendi sendiri dia. Nah pertanyaan gua, apa yang lu rasain Tan? Jadi sebelum dia ngerasain, jadi kita waktu kita camping itu lagi PPKM. Jadi campingnya itu lagi PPKM, dan itu posisi nutup. Ya Gunung Dagonya nutup. Pas kita nyampe Gunung Dagonya nutup, kita nyampe maghrib, Gunung Dagonya nutup, kita maksa buat masuk. Karena kita cuma bertiga ya Tan. Lu, gua sama Bang Ipul Tirek Japung. Dan kata pengelolanya ya udah diizinin, karena kita cuma bertiga, emang nggak keramaian kan, nggak boleh lagi buat camping semalaman doang. Kira diizinin sama pengelola di situ. Kita masuk juga udah gelap ya Tat. Iya, gelap banget. Ada pila-pilanya, wahana permainan itu emang nggak ada, ditutup sama sekali. Lampu juga nggak ada yang dihidupin, mati semua lampunya. Lampu kamar mandi, lampu pila-pila, camping ground, lampu jalan semuanya mati. Nah si Ustadz nih, lu ngerasain apa Tat waktu gua ngambil air? Jadi waktu itu dia gue suruh ngambil air. Waktu ngambil air kan itu habis maghrib ya.
Ya habis maghrib, sebelum isya. sebelum isya. Naik pas di tanjatan itu yang dekat menara, ngerasa kayak banyak langkah-langkah gitu dah, kayak rame gitu, kayak pasar, cuman tahu perasaan saya atau bagaimana, tapi yang saya dengar kayak gitu sih, bukan berisik suara-suara binatang enggak, tapi suara langkah-langkah aja. Langkah Itu ya. yang saya sempat di situ juga sempat sedikit keder begitu ya. Kalau keder apa bahasanya? Kederin, nyasar. Iya, sedikit nyasar gitu, Nyasar. kayak nyasar. Ini di mana ya? Mana saya juga itu baru pertama kali kan, nggak tahu. Jadi arah airnya yang mana yang hidup, di mana. Uping juga nunjukin, cuman saya nggak tahu di mana. Tapi pas di dekat menara itu kayak suara banyak langkah gitu dah. Rame gitu. Udah gitu banyak kayak ada kayak jatuh buah-buah gitu. Banyak yang nimpain. Iya. Kayak nimpain gitu ya. Iya, kayak banyak jatuh buah, kayak begitu dah, berulang kali. Wah, nggak beres nih kayaknya. Nelpon Luping sama nelpon Bang Japung nggak keangkat tuh. Karena kita nggak dapet sinyal. Iya, di situ tuh balik lagi aja. Jadi sayangnya kayak gitu sih. Oke, intinya cerita kita malam ini kita cuman menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di DM IG bosku. Kita cuman menjawab, kita nggak ada maksud buat nakut-nakutin, bukan nakut-nakutin sih ya, buat ngejelek-jelekin tempat wisata yang kita pernah datengin. Semua sih anak ngecamp, anak gunung, pokoknya semua yang doyan camping pasti pernah ngerasain kayak gini. Dan intinya tuh PMA, positif mental attitude itu tetap. Dan kita kalau kita sopan di tempat manapun itu kita camping, jadi nggak bakalan ganggu. Itu yang penting sopan, jaga kebersihan, jangan lupa tuh buang sampah tuh. Gue ingetin lagi buat lo yang doyan camping, tolong sampah jangan pada bececeran, buang pada tempatnya, dah udah yang disediain udah sama kelola. Paling gitu aja podcast kita, nggak menjawab, mudah-mudahan ini yang pada DM terjawab, nggak pada penasaran. Nanti kalau misalnya mau pada camping bareng, boleh telepon aja di DM. Mungkin itu aja yang kita bisa kasih informasi, berbagi cerita buat malam ini. Sebelumnya terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share, dukung channel kita terus, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.